Bos Liu, orang dari grup Su, menunggu Anda di ruang VIP Tianzi. Ayo pergi. Siapa yang ada di ruang VIP, bos? Perlu Anda sendiri yang menyambutnya. Dia sangat terkenal. Presiden grup Feici. Dalam waktu 3 tahun singkat, sudah menguasai nadi ekonomi negara cantik itu. Kalian harus melayani dengan baik. Lelaki polos dan manja seperti anak anjing. Tipe ini cocok jadi ayah di banyak tempat. Tinggi 188 pintu ganda. Otot perut 8 kotak. Rasa aman penuh. Jadi ayah kita pasti bisa melindungi ibu dengan baik. Kenapa dia punya otot perut, aku tidak? Kak Tiga, kamu setiap hari makan lalu tidur. Tidur lalu makan, mana mungkin punya. Oh, kalau begitu aku tidur lalu makan. Makan lalu tidur pasti akan punya. Kak Tiga dan Kak Empat, bukankah kembar? Kenapa Kak Tiga begitu bodoh? Kak Empat begitu pintar? Mana ada yang tahu? Bos An, saya datang. Kenapa sekelompok anak kecil? Xiao Yu, kamu sudah datang. Ada perintah apa, Bos An? Taruh camilan itu. Kamu bisa keluar. Baiklah, silakan nikmati. Kalau butuh apa-apa panggil saya kapan saja. Sekarang giliranku bermain kartu. Dia adalah Pilihan terbaik untuk jadi ayah. Apa? Xiao Bao pergi ke klub malam, saya langsung ke sana. Ngomong-ngomong, Cao datang. Kembali buat kontrak. Tuliskan semua hasil diskusi semua persyaratannya. Ya. Ngomong-ngomong, wanita itu 5 tahun lalu. Apakah kamu sudah menemukannya? Nona An masih belum bisa ditemukan keberadaannya. Jangan-jangan dia sudah. Summer popcorn. Kamu meminta 100 yuan dariku. Jangan menganggap aku anak kecil, lalu seenaknya Bos Liu, mempermainkanku. anak kecil itu mirip sekali denganmu. Awas saja, aku akan melaporkanmu. Kamu masih tahu melapor. Percaya atau tidak, hari ini, aku akan menghukummu dan memberimu pelajaran yang baik. Supaya kamu tahu untuk tidak bicara sembarangan. Bir Tising Tau. Kalau aku salah. Popcorn ini aku berikan untuk kalian. Wah, Daddy sangat keren. Tidak salah pilih pria idamanku. Melihat ketidakadilan di jalan, mencabut pedang untuk membantu. Bisa mendapatkan satu. Ini. Kerja bagus. Terima kasih, bos. Lain kali ada drama pasti cari aku lagi ya. Aku profesional. Dadah. Adik kecil, siapa yang membawamu ke sini? Mengapa kamu meninggalkan M260? Aku dan Momi 26 M240. Aku bukan. Anlele, Aduh, itu Momi. Anlele. Apa-apaan kalian ini? Bagaimana bisa kalian sampai di tempat seperti ini? Mau pantat kalian ditekuk? Mbak ini. Kamu terlalu ceroboh. Siapa yang kamu panggil mbak? Aku. Kamu menemukan wahimnya. Sudah begitu lama berlalu, tapi dia masih di tempat seperti ini. Bahkan ada anak buah yang mengikutinya. Tampaknya dia sudah jadi bos preman. Apa kamu tahu? Aku mencarimu selama 5 tahun. Apakah karena aku dulu pergi tanpa memberi tip? M260, maafkan M260 aturan di duniamu. Sekarang kita impas. Selamat tinggal. Jangan bertemu lagi. Cepat pergi. Daddy, selamat tinggal. Jangan bertemu lagi. Cepat pergi. Apa aku terlihat sangat kekurangan uang? Nyonya An, bagaimana bisa kamu sudah punya anak? Periksa anak itu. Aku curiga. TSI. Ternyata dia benar-benar anakku. Ya. Siapa yang memberi ide kemarin? Mami. Jangan salahkan kami. Kami hanya sangat merindukan Daddy. Sudahlah sayang-sayang, jangan menangis lagi. Ibu tidak akan menyalahkan kalian lagi. Tapi hari ini ibu pergi melakukan sesuatu yang agak berbahaya. M260 hanya boleh membawa lele seorang. Tidak boleh diam-diam mengikuti. Tetaplah di rumah dengan baik. Mami pasti bisa mengalahkan bibi jahat itu. Merebut kembali warisan kakek. Mami, kami percaya padamu. Hari ini, Pendiri dan ketua grup An Yu Feng di Hotel Hilton merayakan ulang tahun ke-50 perusahaan dan upacara pelantikan presiden direktur. Tim reporter kami akan terus melaporkan untukmu. An Yu Feng dirampas oleh kalian ibu dan Barang anak. yang diambil Sudah waktunya dikembalikan padaku. Lele, ayo pergi. Mami, bye-bye. Tidak baik. Ada orang yang sedang menyelidiki Mami dan adik keempat dari pihak Duodi. Kita belum menuntut balas padanya. Kakak pertama, beri pelajaran pada papa brengsek itu dulu. jejak Miss An di luar negeri telah disembunyikan oleh si hacker. Tidak bisa dilacak sama sekali. Hacker. Pria brengsek. Dua meninggalkan istri dan Tidak anaknya. termaafkan.
Sistem telah diretas oleh pihak lain. Apa sudah melacak jejak An Xiao? Hari ini sore, Grup An mengadakan perayaan ulang tahun Hotel Hilton Miss An sebagai pewaris. Sepertinya dia pasti akan datang juga. Sekarang saya umumkan, perayaan ulang tahun secara resmi dimulai. Acara ulang tahun Grup An. Mengapa saya tidak menerima pemberitahuan? Siapa dia? Sepertinya dia adalah Nyonya An yang hilang selama 5 tahun. Nona An, Bukankah dia sudah dibunuh oleh mengapa dia masih hidup? Mungkin ini dendam keluarga kaya. Lihat saja situasinya. Jelas-jelas datang untuk mengacau. Hari ini ada pertunjukan seru untuk ditonton. Bibi, jika aku tidak salah ingat, Anda hanya mengurus perusahaan atas namaku. Bagaimana bisa menjadi ketua dewan? Xiao Xiao. Keponakanku yang baik. Selama 5 tahun ini, tidak ada pesan. Biarkan saya menemukan makanan yang baik. Oh, benarkah? Lihat apa sikapmu. Kau tidak mengatakan apa-apa. Dan menghilang. Masih meninggalkan perusahaan sebesar itu. Tahun ini. Jika bukan karena mengurus dengan susah payah, bagaimana bisa ada hari ini? Bagaimana Anda masih memiliki pendapat? Benarkah? Aku melihat kekacauan ini. Bibi sangat senang. Aku tidak ingin mengembalikannya. Yo. Xiao Xiao, apa yang kau katakan? Kau tiba-tiba menghilang. Selama bertahun-tahun, apakah saya mengelola perusahaan? Dan tidak ada yang salah. Bibi, mengapa aku menghilang? Kau tidak tahu semuanya. Ayah saya meninggal, tinggalkan perhatian selama aku melahirkan anak. An, ahli waris yang benar. Bibi, sudah begitu lama ketua. Sudah waktunya untuk Pelacur mengembalikannya. kecil ini, bahkan diam saja, punya anak. Bibi, harus mengambil saham saya, berikan kembali padaku. Hei, Bibi tahu kau sudah dewasa, ingin melakukan bisnis sendiri. Tapi, ini tiba-tiba muncul seorang anak. Saya tidak tahu siapa yang dilahirkan. Tante benar-benar tidak tega. Melihatmu tersesat di jalan yang salah. Berhenti berpura-pura baik di sini. Saham ini awalnya milikku. An Xiao, apa maksudmu? Siapa yang tahu dari mana kamu mengambil seorang anak, lalu datang untuk merebut saham kami? Apakah anak ini benar-benar milikmu? Kami bahkan belum tahu. Aku sudah menduga kalian akan berkata begitu. M. Ini adalah tes DNA antara aku dan ibuku. Bukti hubungan darah. Apalagi yang bisa kamu katakan? M. Wanita tua licik, apalagi trikmu? Gunakan semuanya jika ada. Aku tidak takut padamu. Anak pintar. Ibu, jika dia mengambil semua saham, kita tidak akan punya tempat di grup Anshi. Tidak ada pijakan. Xiao Xiao, pada kesempatan penting seperti ini, mengapa ayah si anak tidak datang? Itu di mana ayah si anak? Keluarga Kira, terdaftar juga sebagai keluarga terhormat di Xiancheng. Dengan reputasi dan martabat, bukan sembarang orang bisa datang seenaknya. Benar juga kakak, apa mungkin kamu untuk merebut saham dari kami, pergi ke lokasi konstruksi secara acak, mencari seorang pekerja tua, dan menggunakan sperma mereka untuk melahirkan anak ini? Mulut kotor. ID kalian berbicara omong kosong G260. Sayang, jangan marah dulu. Inilah yang disebut anjing terpojok melompat tinggi. Ibu yang akan menangani ini. Xiao Xiao, jangan marah dulu. Ini semua demi kebaikanmu. Sebelum ayahmu meninggal, beliau telah berpesan beberapa kali, meminta aku mencarikan suami yang baik untukmu. Namun, Anda tiba-tiba muncul seorang anak. Saya alami. Kau harus bertanya siapa ayahnya. Ibu jangan mengabaikannya. Saya pikir dia, kembalilah untukmu. Jadi di luar, saya menemukan seorang pria liar, melahirkan spesies Ono. Aku bukan Ono. Spesies Ono berani berbicara kembali. Kau bilang kau bukan Ono. Kau pernah melihat ayahmu. Beraninya kau menghina aku. Anak mencoba. Aku merobek mulutmu. Kakak, anjing Anda melompat dari dinding kan? Sepertinya anak ini, benar saja asal-usul tidak diketahui. Kotor. Xiao Xiao, ini bukan saham yang tidak saya berikan. Hanya saja, ayah anak ini harus tidak bersalah. Kau tidak tahu. Tidak, aku tidak bisa meyakinkan orang. Sepertinya aku tidak mencari suami. Mereka tidak bisa menutup mulut. Tahu. Suami, kenapa kau datang? Berakting denganku. Ayah. You bilang Cao akan datang. Siapa kamu? Dia terlihat seperti anjing. Kakak kau pria ini. Apa yang dilakukan? Bagaimana terlihat seperti model pria? Dia membuka perusahaan kecil di luar negeri, melakukan perdagangan ekspor domestik. Itu bukan kebetulan. Kami bergabung dengan An dan Lu, juga terlibat dalam industri ekspor ini. Keponakan,
Apa nama perusahaan Anda? Bukan M260. Menjabat posisi penting di grup Lu M260. Memang terlibat dalam perdagangan. Tidak tahu sebelumnya tentang hari ini adalah perayaan ulang tahun M260. Saya sudah memerintahkan asisten mempersiapkan hadiah. Seharusnya akan segera tiba. Aku sudah kelewatan berakting. Memamerkan apa sih? Grup Lu adalah keluarga perusahaan terkemuka di Xiangcheng kita. Pria keluarga Lu bisa melihatmu. An Xixiao, kamu adalah putri keluargaan. Bagaimana bisa menikahi seorang M260? Bocah yang bicaranya tak jelas. Saham ini aku pikir lebih baik tetap aku simpan untukmu. Wanita tua sialan. Sengaja menunda-nunda tidak mau mengembalikan 60. Bukan milikmu. Jangan ambil 60. Apa kamu tidak pernah sekolah 60? Lele benar. Anak kecil saja mengerti 260. Kamu sudah hidup begitu lama. Tidak tahu ya. Gila-gila. Kamu demi seorang pria, tega meninggalkan keluarga sendiri. Keamanan, bawa dia ke rumah sakit jiwa. Lihat otaknya, apa rusak? Hadiah tiba. Dikirim oleh Tuan Muda. 1 dokumen proyek kerjasama barat. 1 mensyah di puncak awan laut. Tuan Yura, hadiah sudah dikirimkan. Proyek barat. Puncak awan laut. Puncak awan laut adalah villa termahal di Xiangcheng kita. Dan tanah di barat ini juga dikembangkan oleh grup Lu. Proyek kelas S. Hanya dengan wajahmu yang sombong ini. Membawa barang-barang palsu ini dan berbicara omong kosong di sini. Kamu tidak percaya? Kebetulan sekali. Baru-baru ini, aku bekerja sama dengan grup Lu. Di atas kertas kontrak grup Lu, ada lambang keluarga yang tercetak. Saat diterpa cahaya, lambang keluarga itu akan muncul. Bos Lee, ini jelas barang palsu. Menurutku tidak perlu diverifikasi. Kakak, aku hanya menyuruhmu berakting bukan untuk... Biarkan dia memverifikasinya saja. Mami, kamu harus percaya pada Dedi. Bos An, ini benar-benar kontrak dari grup Lu. Aku sangat iri. Anggap saja kita melihat dunia baru. Siapa tahu ini benar-benar asli. Hahaha. Mana mungkin. Namun Bos Lee, karena Anda sudah mengatakannya. Kalau begitu mari kita verifikasi. Mari kita uji saja. Tapi sepertinya ada beberapa orang yang akan segera dipermalukan. Haha. Tenang saja. Haha. M260. Ini benar-benar milik grup Lu. Benar-benar ini. Benar-benar dokumen proyek grup Lu. M26 M260 tidak mungkin. Siapa kamu sebenarnya? Siapa dia tidak penting. Yang penting adalah saat ini aku telah memberi semua wasiat ayahku. Didi, sudah saatnya kamu mengembalikan saham-saham itu padaku. Semua media sedang mengamati. Jangan bilang kamu berniat mengingkari janji. Mana mungkin. Umur 5 tahun. Golongan darahnya juga sama denganku. Kartu pers. Mulai hari ini, saya akan mengambil alih grup An. Didi, penerima, pemberi. Saya beri kamu waktu 1 hari. Pindah dari kantor presiden. Dari mana kamu dapat kontrak ini? Dari grup Lu. Apa kamu kenal keluarga Lu? Akrab sampai bisa. Menginap di rumah tua keluarga Lu. Apakah bos Lu juga tamunya? Sebenarnya saya. Bawa kembali kontrak itu. Hal yang sudah diberikan tidak mungkin ditarik kembalikan. Meskipun kalian punya hubungan seperti itu, kamu menyentuh kontrak penting ini. Keluarga Lu tidak akan memaafkanmu. Dan kita tidak punya hubungan apa-apa. Tidak perlu untukku menghancurkan masa depanmu sendiri. Kita sudah punya anak bersama. Bagaimana bisa tidak ada hubungan sama sekali? Tidak bisa. Bukan. Maksudku Lele, bukan anakmu. Jangan salah paham ya, ini uang pengobatan. Anak kecil jangan sembarangan lihat. Kakak ipar ini kekuatannya hebat. Bawa aku ke rumah sakit. Kakak bicara yang benar dong. Bawa aku ke rumah sakit. 5. Buat tes DNA antara aku dan dia. Baik. Kak, kamu sudah punya anak. Bilang pergi ya pergi, jangan banyak omong. Pamamamu. M260 si tante jahat menariknya pergi. M260 berdiri dengan gagah. Melindungi ibu. Apa dia masih brengsek?
Hanya jika dia melewati ujian kami, baru layak menjadi mitra kami. Kakak memberi ayah dan ibu surat undangan. Diterima. Sungguh kebetulan, Feici adalah perusahaan internet teratas di luar negeri. Perusahaan internet. Saya baru saja mengambil alih perusahaan dan kerjasama ini sangat membuktikan kekuatan saya. Siapkan mobil. Pergi ke Hotel Mandun. Kenapa kamu di sini? Datang untuk urusan bisnis. Bisnis. Sayang sudah lama kamu tidak datang. Aku merindukanmu. Kakak juga merindukanmu. Tenang, kakak akan menyayangimu. Kakak. Apa kamu sangat membutuhkan uang? Apa? Ini ada 500.000. Cukup untuk memulai usaha kecil. Laki-laki harus berjalan di jalan yang benar. Jalan bengkok tidak boleh dilakukan. Profesi kalian ini sudah berada di kejahatan hukum. Harus hati-hati. Dengarkan nasihat kakak. Laut penderitaan tanpa kembali sebelum terlambat. Aku. Kenapa aku melakukan kejahatan hukum? Apa yang kamu pikirkan? Kalau kelima saudara tahu bahwa dia bergerak di bidang ini, juga bergerak di bidang ini, mungkin akan sangat kecewa ya. Sudah hampir waktunya. Kenapa orangnya belum datang? Bos Lu, grup Lu belum sampai. Jika bersaing dengan Lu Group, kemungkinan menang saya lebih mengurangi separuh. Maaf aku terlambat. Halo Bos Lu, apa kamu Bos Lu? Bukannya kamu kerja paruh waktu jadi bebek panggang ya? Aku belum sebegitu miskinnya kok. Tak heran kalau sebelumnya selalu bicara aneh padaku. Wanita ini, apa yang ada di pikirannya sih? Aduh, perusahaan An dan Lu adalah perusahaan top 2 benar-benar nomor 1 dan 2 di kota ini. Tapi aku hanya bisa bekerja sama dengan salah satu. Apa Daddy akan memberikannya pada Mommy ya? Mohon kedua pihak menuliskan jumlah uang kerjasama di atas kertas. Siapa yang lebih tinggi dapat? Kalau dia dapat kontrak itu, berarti dia Daddy buruk. Tanpa toleransi dan visi sempit. Saya umumkan. An Corporation menang. Kalian membuatku. Siapa bilang aku menerima suap darimu? Kalau kamu ingin berterima kasih, pertimbangkan untuk melanjutkan kerjasama. Kenapa kamu begitu baik padaku? Anggap saja kamu berhutang padaku. Apa 5 tahun lalu, kamu bicara soal Presiden Lu Corporation ya? Diam sedikit. Jangan sampai para bocah dengar. Keluarga Lu itu keluarga kaya raya papan atas di Xiangcheng. Kalau mereka tahu keberadaan anak-anak ini, mereka pasti akan memperebutkan hak asuhmu. Cukup sudah. Besok kita antarkan saja anak-anak kecil ini pergi ke luar negeri sembunyi dulu. Iya, hampir lupa. Besok Tong harus ke rumah sakit. Aku susah payah membantumu. Mengatur janji dengan Dr. Liang. Iya benar, hampir lupa soal ini. Betapa menyebalkan. Selamat pagi, Mommy. Pagi juga. Ibu Presiden selamat pagi. Ibu dari 3 anak selamat pagi. Ayo bermain. Bu, Anda sangat bahagia. Anak-anak Anda semua penurut dan pintar. Anak-anak saya tidak boleh dibawa pergi oleh siapapun. Jiang Li akan datang pada sore hari ini untuk membawa Tong ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan. Sedangkan anak-anak lainnya, tolong bantu jaga mereka ya. Baik. Anak-anak, ibu harus pergi bekerja. Di rumah harus patuh ya. Selamat tinggal, Bu. Dadah. Kakak pengasuh, kami datang untuk bermain. Kakak pengasuh, kami datang untuk bermain. Kosong 101 saya 04. Saya sudah menemukan perusahaan multilokasi. Anak kecil siapa yang kamu cari? Saya mencari Lu Shiming. Dia adalah ayahku. Bos Lu ternyata punya anak. Mungkinkah Lele adalah anak saya? Ada anak di bawah gedung Bos Lu. Dia mengaku sebagai anakmu. Lele, Bocah ini. Bos Lu bahkan belum menikah. Dari mana dia dapat anak? hentikan. Bos Lu, mengapa Anda datang? Apa yang sedang kamu lakukan? Anak kecil ini mengaku sebagai putramu. Pasti ibunya yang menyuruhnya. Untuk memeras kita.
Pak Tua, aku sarankan kamu diam saja, atau akibatnya akan fatal. Diam. Bos Lu, lihat anak ini. Mulutnya penuh dengan kebohongan. Pepatah mengatakan seperti ayah seperti anak. Kalau begitu ayahnya, pasti juga bukan orang baik-baik. Mungkin saja, wajah monyet berhidung runcing. Jelek banget. Bos Lu. Aku adalah dia. Ayah, Bos Lu, aku tidak tahu. Dia adalah tuan muda kecil. Aku pantas mati beribu kematian, Bos Lu. Packing barang-barangmu. Cepat pergi dari sini. Bos Lu. Beri aku kesempatan lagi dong. Bos Lu. Aku sudah salah, beri aku satu kesempatan lagi. Lele, apa kamu terluka? Di mana mamimu? Aku diam-diam kabur keluar. Ansi Xiao kalau menyadari anaknya hilang, pasti akan sangat panik. Lewati pusat pemeriksaan. Kesimpulan identifikasi lewati pusat pemeriksaan dan kasus ujian Itsu. Kamu benar-benar anakku. Lele. Daddy. Kamu akhirnya mengakuinya. Lalu kenapa? Kamu meninggalkan aku dan Mommy. Lele. Maafkan aku. Dedi tidak tahu tentang keberadaanmu. Kalau tahu, Dedi tidak akan membiarkanmu menderita. Aku memaafkanmu. Idiase. Dedi, ini adalah kita. Hadiah untukmu. Di atas ini, mengapa ada 5 anak kecil? Kakak berkata belum saatnya mengungkap mereka. Karena Lele tidak punya teman. Hanya bisa membayangkan, ada kakak laki-laki dan kakak perempuan yang menemaniku bermain. Dia sudah dianggap Ayah, jangan pergi lagi. Tinggalkan Lele, oke? Baik. Ayah berjanji padamu. Ayo pergi, pulang ke rumah keluarga lu. Ayah akan memberimu kompensasi yang baik. Ayo pergi. Apa si Bao tidak ada? Bukankah dia di rumah? Baik, aku akan memeriksa lokasi di jam tangan penjaga teman. Aduh, Pulang ke rumah keluarga lu kita. Apa kamu senang? Apa kamu bahagia? mengapa kamu datang ke sini, Lele? Kamu membuat ibu takut setengah mati. Maafkan ibu, nak. Aku hanya sangat merindukan ayah. Semua salah ibu. Ibu pasti akan meluangkan lebih banyak waktu untuk kalian di masa depan. Tapi jangan sampai Lu Ximing tahu. Lele adalah anaknya. Tuan Lu, benar-benar maaf. Anak-anak masih kecil dan tidak mengerti. Jangan salah paham. Ayah si anak sudah lama meninggal. Aku akan membawa anak-anak pulang dulu. Meninggal. Lalu coba jelaskan padaku. Laporan tes kebapakan ini. Ahli penilaian. Apa maksud semua ini? Aduh, bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku bilang padamu, anak ini aku lahirkan setelah 10 bulan mengandung. Aku susah payah membesarkannya sampai usia 5 tahun. Tidak ada yang bisa merebutnya dariku. Dia juga anakku. Menurutku di antara kita tidak ada masalah dengan kata mereka. Apa maumu sebenarnya? Nona An. Jika anak terus-menerus berada dalam lingkungan tanpa keluarga yang tidak utuh, mereka akan sangat rentan mengalami masalah Apa sebenarnya psikologis. yang ingin kamu katakan? Maksudku, Bos Lu. Kamu bisa membawa tuan kecil ke mobil. Kemana kamu akan membawa Lele? Kamu bilang kamu tidak mau merebut anak ini. Apa kamu berniat menyembunyikannya? Agar aku tidak bisa menemukannya. Masih bilang tidak merebut anak ini. Tuan jangan emosi dulu. Nona An, saya cuma mau bawa Lele ke taman hiburan untuk bermain sebentar. Benar, Nona An. Anda salah paham pada Bos Lu. Bukan Kia katanya pergi ke rumah tua keluarga Lu. Pria ini kenapa bisa berubah-ubah senaknya? Mami, aku ingin bermain bersama Lele. Bagaimana kalau kita pergi bersama-sama? Aku tidak akan merebut Lele darimu. Kamu ibunya. Tapi dia juga anakku kan? Sekarang identitas keempat sudah terungkap lagi. Keluarga Lu memiliki kekuasaan besar. Lari pun tidak bisa kemana-mana. Apa yang harus dilakukan ya? Daddy, Mommy sepertinya sedang tidak bahagia. Apa yang harus aku lakukan? Agar dia bisa melepaskan rasa curiga terhadap diriku. Ayo kita ajak Mommy bermain. Kuda putar. Pasti suasana hatinya akan membaik. Mami. Ayo kita bermain kuda putar. Ayo pergi. Daddy, aku ingin duduk bersama Mami. Kamu tidak keberatan kan? Tentu saja tidak keberatan. Apa kata Lele yang berlaku? Stud. Putri, silakan naik. Pergi. Ibu. Ayah jahat mengacaukanmu tidak bahagia. Aku akan membantumu membalas dendam. Oke, An Xiaole.
Itu saya begitu baik sangat baik. Kau masih menyerangku. Apa yang terjadi padamu? Lele adalah anakku. Tentu saja membantu saya. Itu membantu ibu. Aku marah. Mommy menyelamatkan nyawa. Mommy membantumu. Ayolah. Sufis. Itu dia yang sebenarnya. Es, Terima kasih. gula, lengket wajah. Sialan. Bagaimana dengan pria ini? Terlihat sangat bagus. Ibu, Lele bersenang-senang hari ini. saya berharap setiap hari. Ayah bermain denganku. Baiklah ya. Setelah itu ayah menemani Lele setiap hari. Aku tidak pernah membiarkan bayi temukan ayah. Apakah terlalu egois? Bagaimana membuat ibu dan ayah satu langkah lebih dekat? Ambil foto. 10 yuan. Bu, mari kita ambil foto. Ibu bisa berbicara dengan ayah lebih dekat. APA, kalian berdua berciuman. Jangan khawatir, saat aku pulang. Detail. Aduh. Minum alkohol bikin masalah. Kalau aku nggak mabuk, di malam itu 5 tahun lalu, aku nggak akan salah tidur sama orang. Ngomong-ngomong, kamu di mana waktu itu? Telepon kamu nggak diangkat. Ah, jangan dibahas deh. Hari itu aku juga mabuk berat. Nggak sengaja tidur sama cowok. Ya udah, dadah. Kamu itu. Anjing kecil. Apa? Udahlah, jangan dibahas lagi. Aduh, maaf banget. Gimana cara kamu jalan sih? Kamu. Iya kamu. Kamu 5 tahun lalu di bar, merebut keperawanan aku. Kamu harus bertanggung jawab. Itu kan cuma kecelakaan. Lagian, jelas-jelas aku yang rugi. Jadi sok polos deh. Pokoknya aku nggak peduli. Kamu harus tanggung jawab. Lepasin aku. Mama Jiangli dia siapa? Kamu bahkan sudah punya anak. CAPI, kenapa mata dan alisnya mirip aku? Banget ya? Nak kecil. Kamu umur berapa? Aku 5 tahun. Jangan-jangan ini anak aku? Bodoh. Menjauh. Maksudnya apa? Aku sudah punya anak. Bu, kamu bakal punya cucu nih. Mac, Tong. Naik ke atas main sama kakak-kakak ya. oke. Kok tiba-tiba tutup telepon sih? Susah jelasinnya. Ngomongin kamu dulu. Gimana kemarin? Selesai sudah. Lu Ximing tahu, Lele adalah anaknya. Apa? Kamu bilang dia tiba-tiba baik sama kamu. Terus cium kamu juga. Wajah. Dia pasti mau menggoda kamu. Pas kamu lengah, anak-anak langsung diambilnya. Menurut aku Lu Ximing enggak kayak orang begitu deh. IH. Langkah selanjutnya dia pasti bakal melamar kamu. Lewat pernikahan. Ambil hak asuh anak. Terus cerai tinggalin kamu gitu aja. Orang kaya mah banyak akal lisiknya. Mana bisa kamu menang sama dia? Bro, belakangan ini aku jatuh cinta sama seorang cewek pendek yang pertama. Dia bahkan kasih aku anak. Kamu juga nggak demam kan? Kenapa ikut-ikutan ngomong ngawur? Ya ampun, aku serius. Udah. Jangan omongin aku. Anak kamu udah ada. Apakah kamu berniat memberikan dirimu buat balas budi ke istriku? 5 tahun lalu, aku diracun sama musuh. Malam itu, dia rela korbankan dirinya buat netralkan racunnya. Saat ini, aku harus bertanggung jawab sebagai seorang ayah. Kamu gimana bisa bertanggung jawab? Kamu sekarang enggak ada hubungan apapun. Aku langsung kirim pesan ke dia, suruh dia jadi nyonya besar keluarga lu. Harus begitu. Jiangli. Benar kata kamu.
dia benar-benar melamarku. Bagus sekali, orang dari keluarga kaya seperti itu. Memang tidak ada yang baik. Kamu harus menolaknya. Bukan begitu. Kak, cara kamu melamar ini, apa kamu yakin kakak ipar akan menerimanya? Pasti iya. Aku sudah punya orang yang kusukai. Ini untuk anak-anakku, mencari ayah tiri ya. Aku tidak setuju. L. Kirim orang ke depan rumah Nyonya An. Awasi 24 jam. Jika ada lawan jenis yang mendekat, langsung beritahu aku. Bu, kami tidak mau pergi ke luar negeri. Anak baik. Bu juga sangat tidak rela berpisah dengan kalian. Tapi jika aku tidak mengirim kalian pergi ke luar negeri, Bu mungkin benar-benar tidak akan pernah bertemu kalian lagi. Aku tidak mau Bu menghilang. Nah sayang, setelah Bu selesai mengurus masalah perusahaan, akan membawa si keempat mencarimu dan kakak-kakakmu. Oke? Baik. Jangan-jangan lu sini datang mencariku? Kenapa kalian? An Si Xiao, perusahaan dan saham, semua sudah kamu ambil. Sekarang aku tak punya apa-apa. Ayo katakan, berapa uang kompensasi yang akan kamu berikan padaku? Aku memberimu kompensasi. An Si Xiao, setelah ayahmu meninggal, keluargaku yang menampungmu. Sekarang ibuku sudah tua, meminta uang pensiun 10 juta. Tidak berlebihan kan? 10 juta. Kalian juga berani memikirkannya. Waktu ayahku meninggal, kalian malah menahan warisannya, pindah ke rumahku, memperlakukanku seperti pelayan. Sekarang masih berani datang meminta uang padaku. Siapa yang memberi kalian keberanian? Jika masih terus tinggal di sini, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. An Si Xiao, beginikah sikapmu terhadap orang tua? Kamu tak layak. Aku, kamu. Aduh kak. Kau buka matamu dan lihatlah. Kau telah bekerja keras seumur hidupmu. Bagaimana bisa kau membesarkan anak yang tidak tahu berterima kasih seperti serigala bermata putih? Paman, kau adalah orang yang paling pengertian. Kau harus membantu kami. Paman, Keluar kalian. Kakak, kemarin itu mereka membuli ibuku. Jangan khawatir, aku punya cara. kakak sepupu, Sekreng kau adalah satu-satunya keluarga kita. Jika kita membuat keributan besar, kau akan menjadi orang yang kesepian. Hahaha. Ah, bocor airnya, aduh. Wanita jahat, jangan membuli ibuku. Kau anak haram. An Si Xiao, bagaimana bisa kau membesarkan anak seperti ini tanpa tata krama? Kedatangan nona besar. Minjir semua. Serpu. Idia sesayuk. Yud. Yuk. Jangan ganggu ibuku. Jangan kemari. Mama, cepat lari. Aduh, kakiku. Kamu akan menyesal. Ah. Anak-anakku, baru merekalah keluargaku. Adapun kalian, tidak penting sama sekali. Terima kasih anak-anakku, sudah dewasa, mengerti melindungi mama. Mama sangat senang. Dasar beruntung banget. Bisa-bisanya seberuntung ini. Masih berani datang. Anak-anak, kalian naik dulu. Ibu yang akan mengurus mereka. Cari mati ya. Kakak ipar, kenapa kamu di sini? Siapa yang jadi kakak iparmu? Oh, kakak ipar, perkenalkan. Aku adiknya Lu Ximing. Lu Xichen. Selesai sudah. Para bocah masih di lantai atas. Siapa? Adiknya Lu Ximing. Kelihatannya cara halus tidak bisa. Mau pakai cara kasar ya? Kakak ipar, apa Jiangli tinggal di sini? Mencarimu. Mencariku? Aku tidak kenal siapa-siapa dari keluarga Lu. Astaga, kenapa bisa nyasar ke sini? Kalau sampai dia lihat aku dan para bocah itu, aku benar-benar tamat. Kakak ipar, boleh aku masak dan bicara sebentar? Kau banyak akal. Bantu aku meningkatkan bangga bisa ini. Ah,
Adik laki-laki ya kan? Makan bersama yuk. Bukankah itu tuan muda kedua? Cepat beritahu bos Lu. Mulut. Lu Shichen. Apa yang kau suka dari Jiang Li? Dia cantik dan hangat. Dan aku punya anak dengannya. Kakakku pernah bilang. Sebentar, anak apa? Kemarin aku melihatnya. Seorang gadis kecil yang manis. Apakah dia berbicara tentang Tong Tong? Cetakan ini mirip denganku. Sama persis seperti milikku. Dan waktunya juga cocok. Dia pasti anakku. Sebentar, apakah kau yakin dia mirip denganmu? Apakah kau begitu menyukai adikku? Kakak ipar, apakah aku salah bicara? Dia adalah kakakmu. Hampir saja aku bicara terlalu banyak. Benar, dia memang anakmu. Kakak ipar. Kalau begitu cepat katakan padaku. Siapa namanya? Namanya. Kakak. Kebetulan lewat. Ngobrolin apa nih? Senang banget kelihatannya. Lagi ngomongin anak-anak. Sudah buru-buru begini. Mencarikan ayah tiri untuk Lele ya. Kakak, mau cari adik perempuan buat Lele ga? Masih mikirin punya anak kedua ya? Mukanya serem banget. Proyekmu itu. Batas waktunya minggu depan loh. Proposalnya mana? Belum melakukannya. Ayo cepat kembali ke kantor. Kak, hari ini Sabtu. Aku pergi sekarang. SP. Maaf bos Lu. Ada sedikit urusan, aku harus pergi dulu. Apa yang kamu suka darinya? Dia mengira aku suka Lu Shichen. Perisai yang datang sendiri. Kalau ada kesempatan kenapa tidak digunakan? Dia adikku. Aku mengenalnya. Dia tidak akan jadi ayah yang baik untuk Lele. Menurutku adikmu cukup menarik. Seharusnya dia bisa jadi ayah yang baik. Sembilan. Untung aku cepat lari. Masih mau membohongiku dengan omong kosong. Aku tidak akan tertipu. Halo. Cepat ke rumah sakit. Tong Tong sakit. Kenapa Tong Tong tiba-tiba demam? Dokter bilang ini flu ah. Mungkin kemarin saat pemeriksaan kesehatan dia terinfeksi. Mommy, aku merasa sangat tidak enak. Tenang saja Tong Tong. Setelah disuntik kamu akan sembuh. Mommy akan selalu di sini menemani kamu. Adikmu akan segera sembuh. Kalian di rumah jangan sampai melepas pakaian sembarangan. Kalau tubuh tidak nyaman, segera beritahu kakak pengasuh. Mommy akan menjaga. Adik-adik dengan baik. Adikmu harus ganti obat. Mommy tutup telepon dulu. Dada Mommy. Mommy kelihatan sangat lelah. Haruskah aku memberitahu Daddy bahwa adikmu sakit? Seorang pria bertanggung jawab harus maju di saat seperti ini. Adik kimpat cepat beritahu Daddy. Maxim. Lele. Apa yang terjadi? Ayah adik perempuan sakit. Sekarang dia di rumah sakit Yuelu. Adik. Anak sialan keparat ini. Ternyata sayapnya sudah keras. Bahkan menghasut anak-anak untuk memukulku. Ibu. Apa hari ini ada 3 anak kecil? 3? Kamu salah lihat. 1 laki-laki dan 1 perempuan. Hanya 2. Gadis kecil itu, mungkin saja. Memang anak haram. Ibu. Anak keparat itu juga ada. Mami. Tong Tong ingin minum air. Tong Tong tunggu Mami ya. Mami segera kembali. Terima kasih. Pemberhentian. Apa kamu? Kamu mengikuti aku. Aku dengar Tong Tong sakit. Tong Tong. Apa Tong Tong? Apa yang kamu bicarakan? Kenapa dia tahu tentang Tong Tong? Mereka belum pernah bertemu. Lele meneleponku. Mengajakku untuk menjaga kalian. Lele. Kamu benar-benar anak baik ibu.
Tongtong adalah anakku. An Si Xiao, aku bilang akan membuatmu menyesal. Jika kamu begitu menyayangi anak liar ini, maka aku akan mengirimnya ke neraka. Tongtong. Apa kamu tidak lelah menggangguku? Renti mengikutiku. Aduh, biarkan aku melihat. Tolong aku mohon. Ya, Lindangi, meja perawat. Tongtong adalah anaknya. Tongtong adalah adik angkat Lele. Ah iya, betul Tuan Lu. Sepertinya Anda salah paham tentang sesuatu. Tongtong adalah putri saya, Sidi. Siapa ayah Tongtong? Dia, Akhirnya kamu mengakuinya. Tongtong di kamar mana? Biarkan aku melihatnya. Anakmu. Dari mana kamu dapatkan anak itu? 303. Kamu yakin 303? Itu Tongtong. Dokter. Apa-apa yang terjadi? Aku belum melakukan apa-apa. Su Mengyao, apa yang kamu lakukan pada Tongtong? Bukan aku. Aku tidak melakukan apa-apa. Dia sudah seperti ini sejak awal. Ini bukan urusanku. Ini anemia berat yang dipicu oleh flu burung. Perlu transfusi darah. Golongan darah ini sangat langka. Rumah sakit kita tidak punya. Inti tidak bisa mendonorkan darah. Apakah ada anggota keluarga lainnya? Apakah mereka berkelangkaan darah? Saya. Iya. Kakak saya bukan keluarga inti. Dia bisa mendonorkan darah. Dia tidak bisa. Tenang saja, saya selalu melakukan pemeriksaan kesehatan. Tubuh saya sangat sehat. Jika Tongtong adalah keponakanku, selama dia membutuhkan, aku akan dengan senang hati membantu tanpa ragu. Kamu benar-benar tidak bisa. Kakak ipar apa yang kamu pikirkan? Nyawa seseorang sedang dipertaruhkan. Cepat pergi, Kak. Tidak bisa. Kau ayah kandungnya. Tidak bisa mendonorkan darah. Adik ipar apa yang kau bicarakan? Bukan aku. Apakah ayah Tongtong? Siapa itu? Ayah kandung anak. Zhang Li, kau punya kaki dengan kakakku. Embrio saya. Tongtong adalah saudaramu dan Xiao Xiao. Anak-anak. Dia adalah darah negatif. Memompa dia, dan aku pergi. Saya, saudara. Aku mengambil obat Tongtong. Sudah selesai. Anak saya. Kenapa kau tidak memberitahuku? Bukankah aku mengakuinya sekarang? Jika tidak terjadi tiba-tiba, apakah Anda siap berlari dengan anakku? Aku tidak melanggar hukum. Duduk tegak. Kenapa aku harus lari? Berapa banyak kejutan yang Anda miliki? Aku tidak tahu. An Si Xiao, kau tidak akan bersembunyi. Anak saya. Aku bukan induk babi. Aku punya 10 bayi. Aku bilang aku tidak akan merampok anak. Jadi mulai hari ini, aku akan menjagamu. Ada beberapa anak di rumah. Tongtong di rumah sakit dan memang membutuhkan seseorang untuk mengurus. Baiklah, tapi kau harus berani. Diam-diam tersembunyi. Aku membunuh rumah tua Anda. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah orang yang saya cari. Sistem pemantauan yang dikembangkan. Dengan ini, kamu bisa memonitor kapan saja lokasiku. Hari ini aku ada urusan. Besok aku akan datang lagi untuk melihatmu dan Tongtong. Siapa yang peduli dengan memantau kamu? Ini pemantauan 2 arah. Aku. Berarti aku juga dipantau olehnya. Hei, pencarian Ki. Pria brengsek. Telah tertipu olehnya. Seorang teman di Jalan Tongzi. Bos Liu, ayo mulai. Apa kalian tahu siapa aku? Berani sekali kalian berbuat begini padaku. Ibu dan penggemarku tidak akan melepaskan kalian. Aku menyarankan kalian jangan buang tenaga. Ternyata kau ingin membela An Si Xiao ya? Bahkan anak itu bukan milikmu. Lalu kenapa begitu sayang padanya? Wanitamu, mungkin saja di luar sana, memberimu banyak tuduhan buruk. Aku melarangmu menghina dia. Katanya. Luka yang berdarah, jika direndam dalam air tidak akan menggumpal. Menurutmu, apakah ini benar atau salah? Apa yang ingin kau lakukan? Karena kau sangat suka menambahkan sesuatu ke dalam obat. Aku tambahkan sedikit air garam ke darahmu. Tidak berlebihan kan? CP, di dalam ini ada lintah. Karena kau begitu ingin mati, aku kabulkan. Tidak bisa, ini akan merenggut nyawa. Tidak bisa. Tenang saja.
Aku sudah mencarikanmu. Tim medis terbaik. Pasti akan menyelamatkan nyawamu. Jangan. Berani menyakiti anakku. Satupun aku tidak akan melepaskan mereka. Mami, apakah Daddy akan datang untuk menemui hari ini? Kamu setiap hari hanya memikirkan Daddy MU. Apa kamu sudah tidak suka pada Mami lagi? Bukan begitu. Aku juga sangat suka Mami. Tapi Daddy, Rasanya berbeda dengan Mami. Kalau Daddy bisa setiap hari menemaniku itu akan sangat bagus. Tong-tong. Daddy, Lihat apa yang Daddy bawa untukmu. Kelinci kecil. Untuk menemanimu tidur. Suka tidak? Anak-anak semua sangat mencintai Daddy mereka. Ada aku atau tidak, sepertinya tidak ada bedanya. Apa ini yang disebut politik pelunakan dalam legenda itu? Jika keras tidak berhasil, coba yang lembut. Tidak boleh, jangan biarkan mengambil hati anak-anakku. Aku tidak bisa kehilangan mereka. Nyonya An. Aku membawakanmu paket makan dari restoran Kinshang. Semua yang aku suka. Aku tidak butuh. Cucuku ada di sini. Benar Nyonya Tua. Ibu. Ini cucuku. Mau apa kamu? Nyonya Tua, mirip sekali dengan Tuan Muda. Terlihat jelas bahwa ini anaknya Tuan Muda. Anak nakal punya anak sebesar ini. Disembunyikan baju rupa. Sama sekali tidak memberi tahu. Cucu siapa namamu? saya Tonton. Nama yang sangat indah ya. Tonton. Bisakah kamu memanggil aku nenek? Nenek, Aku juga punya cucu perempuan sekarang. Nenek keluar terburu-buru. Hanya membawa uang. Ada 1 juta di kartu ini. Ambil ini sebagai uang saku. Ibu anak ini masih kecil, tidak butuh uang. Keluarga Lu kami tak pernah membesarkan anak dengan kebiasaan anak-anak. Shiming waktu kecil. Uang sakunya setiap bulan. Juga 5 digit. Tak pernah membuatnya menderita. Kamu ibunya anak ini. Maka ambil uang ini. Ibu saya punya uang, tidak perlu bantuan dari Anda. Lihat kukiku. Pakaian pasiennya. Kayaknya begitu kasar. Menggores wajah kecilnya. Apa yang harus dilakukan? Beritahu desainer saya. Datang besok. Untuk cucu saya. Bikinkan beberapa set pakaian pasien yang disesuaikan. Bu. Pakaian pasien diberikan oleh rumah sakit secara seragam. Kalian memberi cucuku makanan tanpa gizi. Makanan pesan antar. Dia pasien, butuh nutrisi. Beritahu ahli gizi saya. Mulai besok, dia yang akan mengurus pola makan cucu saya. Lihat ruang rawat inap ini, lap dan buruk. Kalian biarkan cucuku tinggal di ruangan sejelek ini. Beritahu direktur rumah sakit, segera siapkan 1 ruang VIP. Aturan keluarga kaya memang banyak. Apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja dengan Tongtong, pergi ke bangsal tingkat tinggi. Apa yang orang tua kalian lakukan? Tidak memikirkan anak. Tidak ada niat baik Anda. Tongtong ada di sini. Aku akan mengurusnya. Penyakit akan segera sembuh. Cukup. Apa maksudmu? Berikan beberapa biaya hidup. Membuat Anda baik-baik saja. Merawat cucu perempuan saya. Bu, jangan katakan itu. Lu Himing, kau bilang kau tidak akan merampok anak-anak. Sekarang bagaimana? Menjadi palsu. Mulai menggunakan ibumu. Uang mempermalukan saya. Dengarkan aku menjelaskan. Tidak perlu menjelaskan. Aku lahir dari anak dengan nama keluarga saya. Keluarga lu tidak ada hubungan. Kecuali aku mati. Kalau tidak ada yang mau mengambil mereka. Silakan keluar. Baik. Tenang dulu. Kita akan bicara nanti. Ibu. ibu kau marah. Terlihat mengerikan. Jangan takut. Ibu baru saja dengan sengaja menakuti mereka. Tidak ganas. Ibu jangan khawatir. Jika nenek jahat itu untuk mencuri Tongtong, Tongtong menggigitnya. Lu Himing, pada akhirnya kau beberapa poin benar dan beberapa poin salah. Pada akhirnya memperlakukan saya dengan tulus. Atau untuk membawa anak-anak. Ibu. Mengapa kamu kembali ke negara ini? Beruntung Xiao Chen mengirimiku pesan. Aku baru tahu kalau aku punya cucu. Wenleb, aku tidak menyuruhmu menculik anak itu. Kapan kamu akan mendapatkan ibu dari anak itu untukku? Ibu, bukankah kamu tidak suka dengan kakak iparku? Siapa bilang aku tidak suka? Enleb. Kalau kamu benar-benar suka, Yulab, lalu kenapa kamu menghina dia dengan uang? Wenleb. Ibu dari Tongtong tidak setuju aku membantu merawat anaknya. Jadi aku memberikan sedikit uang sebagai biaya hidup. Enleb, bagaimana bisa itu dianggap penghinaan? Nantu perempuan ini, cekatan dan cantik. Aku sangat puas dengannya. Vilab. Enleb, lalu kamu. Aku sedang bicara denganmu. Kari sebaik ini. Jangan sampai orang lain mendapatkannya. Aku tidak mau cucuku. Panggil orang lain nenek. Ini urusanku. Kamu jangan terlalu khawatir. Apa maksudnya ini? Ebyo, kakak ipar memang sangat menyayangi anaknya. Enleb, setelah kamu membuat masalah ini, dia semakin membenci kakakku. Jadi jangan pikirkan itu lagi. Aku? Ternyata niat baikku malah membuat masalah.
Anak perempuan, siapa yang membuatmu seperti ini? Adalah An Si Xiao dan suaminya yang tak berguna. Ibu, kamu harus berdiri di pihakku. An Si Xiao. Lagi-lagi An Si Xiao ini. Ref, ingat, hal ini hanya langit bumi kamu dan aku yang tahu. Tenang saja. Kita adalah belalang di perahu yang sama. Keponakanku yang baik, segera aku akan membuatmu tahu siapa sebenarnya yang menguasai grup Anshi. Kalau mereka benar-benar memaksa untuk merebut tong-tong bagaimana? Apalagi yang bisa dilakukan? Biar saja keluarga kecilku An. Sebuah kata dari keluarga Lu bisa membuatku bangkrut di tempat. Saat ini aku hanya berharap semuanya damai dan Kiki jangan sampai terungkap lagi. Jangan terlalu pesimis. Mereka saat ini kan belum ada gerakan. Mungkin saja dihentikan olehmu loh. Siapa? 1. Waduh, Lu Ximing datang. Apa? Apa yang harus dilakukan? Dabao, cepat-cepat bawa adik-adikmu naik ke lantai atas. Tenang saja, ada aku. Apa kau yakin An Si Xiao akan menyukai ini? Aku juga hanya menebak-nebak. Apa sebenarnya yang disukai An Si Xiao? Apa sih yang disukai anak ini? Tapi kalian tidak bisa datang dengan tangan kosong. Apa maksud kalian datang? Kami datang untuk meminta maaf, saudara ipar. Aku tidak butuh permintaan maaf, silakan pulang. Hari ini aku juga ingin melihat Lele. Kamu sudah berjanji padaku, tidak akan menghalangi kami bertemu. Ibu siapa? Lele. Selesai. Lupa bahwa San Bao masih tidur di sini. Dia dan si Bao adalah kembar identik. Lu Ximing seharusnya tidak terlihat kan? Lele. Ayah datang untuk melihatmu. Dan juga membawakanmu yang paling kamu suka. Kue stroberi. Juga ada paman kedua. Ayah. Ayah, apakah benar-benar kamu? Ya. Lele baru beberapa hari saja. Sudah lupa pada ayah? Lele, bukankah di belakangmu ada tahi lalat? Ayah, aku bukan Lele. Apa? Mana ada tahi lalat apapun. Kamu salah ingat. Akhir-akhir ini dia kecanduan. Ultraman 3 selalu mengatakan dirinya Ultraman 3. Aku ingin melawan monster dan menyelamatkan bumi. Keponakanku yang baik. Nanti paman ketiga akan memberimu action figure Ultraman. Bagaimana? Entah kenapa aku merasa Lele tumbuh sedikit lebih tinggi ya. Unad. Kakak, anak kecil tumbuh cepat itu wajar. Betul juga. Akhirnya bisa mengelabui mereka. Ayah bodoh sekali. Tidak bisa membedakan aku dan kakak ketiga. Alessia. Sini Lele. Ayah, aku tidak suka makan stroberi. Terakhir kali kita pergi bermain, bukankah Lele juga makan 1 kotak stroberi? Istri kakak, apakah Jiangli di rumah? Dia? Pas sekali biarkan dia membawa 3 harta karun dari dia sini. Sedang menyiram bunga di halaman belakang. Kamu mau langsung begitu saja, pasti dia tidak akan menghiraukanmu. Atau bawa Lele bersamamu. Pasti dia akan peduli padamu. Terima kasih kakak ipar. Lele, ayo kita ke taman belakang. Membasmi monster yuk. Kak, manfaatkan kesempatan ini loh. Tidak usah, aku lagi sedang diet. Tuan Lu anak juga sudah lihat kan, bisa pergi sekarang. Kalau kau tidak pergi, aku yang pergi. Tunggu dulu. Kamu, mengapa kamu tidak menghindar? Aku datang untuk minta maaf. Hari itu, ibuku berkata itu tanpa sengaja. Dia tidak bermaksud merebut anakmu. Aku harap kamu jangan salah paham. Sudah tidak marah lagi. Apa kamu sakit? Aku akan ambilkan obat untukmu. Bas Liu, Pasen. Ada masalah di lokasi konstruksi barat. Apa yang terjadi Tuan Gu? Tidak apa-apa. Coba jelaskan situasinya. Ini adalah material bulan Juli, dan ini adalah material terbaru. Untungnya gedung anak-anak sudah ditutup saat roboh. Kalau roboh saat pembangunan, akibatnya tidak terbayangkan. Material-material ini semua disediakan oleh grup An. Berikan penjelasan pada kami, Bos An. Nyawa kami. Bukannya nyawa juga. Semuanya mohon tenang. Masalah ini, aku pasti akan menyelidikinya dengan penjelasan yang masuk akal kepada kalian semua. Aku yang tangani. Tidak usah. Ini kelalaian saya. Saya pasti akan memberikan penjelasan kepada keluarga Lu. Tidak baik ibuku kenapa-kenapa.
Orang macam itu mana pantas jadi dua direktur. Benar-benar kehilangan moral. Keji. Orang-orang ini sangat menyebalkan. Mengapa memarahi ibu? Aku akan memukul mereka. Semua orang memarahi akun ibu. Semua perusahaan yang sama. Aku curiga mereka sudah siap. Saudaraku, kau meretas perusahaan ini. Periksa catatan transaksi. Grup An yang kami beli. Disortir. Apa itu saham longgar saudara kedua? Tidak jelas. Singkatnya, Kita harus membantu ibu mengalahkan orang jahat. Baik, sudah ditemukan. Itu iblis tua terakhir kali. Dia berani menggetak mumi. Aku akan mengajarinya. Kau mencarinya. Itu adalah domba ke mulut harimau. ayah dan mami. Hubungan yang buruk sekarang. Atau kirim tagihan ke ayah. Biarkan pahlawan ayah menyelamatkan kecantikan. Saudara keempat mengatakan itu masuk akal. Hei rumah ini, kita harus bubar tanpa kita. Performa yang bagus. Jangan mengecewakan kita. Saya ingat memarahi online. Tahu yang paling kejam. Itu semua akun perusahaan ventilasi. Ya, Uang An Yufeng ini, aku berbalik 3 hari yang lalu. Dia mungkin tahu, pasti ada sesuatu di taman hiburan. Periksa keberadaan An Yufeng baru-baru ini. Ingat setiap pemantauan. ya. Orang yang mengirim pesan, siapa yang akan? Siapa yang melakukannya? Siapa yang mengubah pemasok secara pribadi? Bukan aku, Bos An. Jangan lihat aku. Itu semua yang dipanggil Wang. Haha Bos An. Aku ada di dalam dirimu. Kontrak di tangan. Selain itu proses ini. Itu semua di bawah pengawasan Anda. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. An Xixiao, orang berdosa dari kelompok An ini. Kecelakaan ini. Stok kota kami jatuh. Terkenal. Banyak perusahaan besar, satu demi satu untuk mengakhiri kontrak dengan kami. Kau tahu. Kau membuat kami. Hanya dalam 1 hari, berapa banyak uang yang hilang? Ketika wakil presiden An adalah ketua umum. Ini tidak pernah terjadi. Bos An. Kerja sama dengan Lu. Semua proses itu. Tapi Anda sendiri yang mengawasi. Siapa yang memiliki kesempatan lebih? Tangan dan kaki di tengah. Semua orang tahu. Hahaha. Maksudmu pemasok pribadi saya? Hei, aku tidak mengatakan itu. Jangan duduk di kursi. Aku tahu kau masih muda. Ingin melakukan sesuatu yang hebat. Tapi kau terlalu serakah. Xiao, kau tidak cocok. Jadilah presiden grup ini. Mengingat bahwa An Xixiao membuat perusahaan mengalami kerugian besar. Saya mengusulkan ke posisi Presiden An Xixiao. Diikuti oleh Wakil Presiden An. Bagaimana menurutmu? Pasangan. Sampel kecil, masih ingin bertarung denganku. Bibi kamu sangat baik. Jika kalian berbicara dengan seseorang, lanjutkan kegaduhan ini. Jangan salahkan aku nanti. Tak akan kuberi muka sedikit pun. HMPH siapa yang kau takuti? Bukan hanya kau mencemarkan nama perusahaan, tapi juga menyinggung keluarga Lu. Kalau kau tetap ingin jadi direktur perusahaan, apa keluarga Lu akan melepaskan kita? Kalau begitu, lihatlah rekaman ini. Siapa yang menyuruhmu mengganti barang dengan yang buruk? Wakil Direktur Grup An. And you phone menemiku. Berkata ingin bekerja sama denganku. Jangan berjanji. Uang yang dihemat. Debay Jairada. Aku tidak berani membohongimu. Aku punya rekaman suara di sini. Bahan API yang kau gunakan. Aku tidak akan bertanya. Aku hanya ingin cepat. Tidak peduli kualitasnya. An Yufeng. Kau mengganti pemasok secara diam-diam, makan suap darah manusia, menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Apa kau masih punya hal lain untuk dikatakan? Persetan dengan omong kosongmu. Pasti kalian yang menjebak, mengancam dan membujuk, menjatuhkan Wakil Direktur An. Lagi pula, apa kata pemasok itu benar atau palsu? Siapa yang bisa memastikannya HMPH? Bukti kuat sudah ada. Kalian masih tidak mau mengakui. Kau dan An Yufeng bersekongkol, bekerja sama dari dalam dan luar, mengganti pemasok, lalu menyalahkan semuanya padaku, membuatku harus mengundurkan diri dengan terpaksa. Kau kira aku tidak tahu? Teman-teman, apakah drama konyol ini akan terus berlanjut? An Xixiao, kalau tidak punya bukti jangan bicara sembarangan. Kau hanya tidak rela melepaskan posisi direktur ini. Menyiramku dengan kotoran. Kenapa kamu begitu kejam? Hadirin sekalian, mereka semua berjuang dari nol hingga sekarang. Tentang kemampuan Wakil Presiden An, sudah terlihat jelas oleh semua orang. Aku setuju. Pilih Wakil Presiden An. Biarkan dia menjadi Ketua Dewan. Bagaimana dengan kalian? Keponakan, maaf ya. Kamu hanya punya 41% saham. Tapi di belakangku, bahkan ada dukungan 49% saham. Berani menyakiti putriku. Aku pasti akan membuatmu membayar mahal. Sekarang giliranku untuk bertindak. Bawa barang yang kita siapkan. Kirim ke grup Anshi. Ya Presiden. An Yufeng.
Aku benar-benar meremehkanmu. Keponakan yang baik, sudah waktunya kamu minggir. Siapa Anji Xiao? Aku. Halo paket kilat, silakan tanda tangani. Kenapa membiarkan sembarang orang masuk? Di mana satpamnya? Apa yang mereka lakukan? Kenapa kamu tertawa? Apa kamu takut sampai bodoh? Sekarang saham kita sama. Bukankah ini milik kami Anshi? Saham tersebar di luar. Kenapa semuanya dibeli oleh Anshi Xiao? Dari mana dia mendapatkan banyak uang? Sekarang aku punya 51% saham. Aku adalah pemegang saham terbesar di grup Anshi. Aku beri kalian kesempatan terakhir. Siapa yang kalian pilih? Kalian semua sangat setia ya. Dasar miskin. Apa yang kamu pamerkan di sini? Kenapa kamu datang? Aku datang untuk membersihkan nama baikmu. Ingat, tentang hal ini, hanya langit dan bumi yang tahu. Dan kamu serta aku yang tahu. Tenang. Kita ini seperti belalang yang terikat pada satu tali. An Yufeng tidak hanya diam-diam bersekongkol dengan Wang Dali, juga sudah menyuap pasukan air terlebih dahulu, menebar rumor besar-besaran. Grup Anshi, presiden saat ini Anzi Xiao. Bukti kuatnya tidak terbantahkan. Semua orang seharusnya bisa melihat situasinya dengan jelaskan. Aduh, buruk sekali. Saat ini, Wakil Presiden An sudah menyuap. Bukti tagihan pasukan air. Luar rekaman CCTV, sudah masuk trending. Mereka semua sedang membicarakan kita loh. Ya ampun. Ternyata semuanya adalah skenario yang kamu buat. Kami hampir saja percaya. Saya mengusulkan pencopotan posisi Wakil Presiden An Yufeng. Dan usir dia dari perusahaan Anshi. Setuju. Siapa sebenarnya kamu? Kamu belum pantas tahu. Nah. Lele datang. Saya lekin duduklah. Lele. Duduk sini. Papi nenek. Paman kedua kalian baik. Halo. Aduh, Lele paling sopan deh. M260, aduh anak baik. Hari ini makasih ya. Saham 10% itu. Aku akan mengembalikan uangnya ke kamu. Saham. Bukan aku yang beli itu. Bukan kamu. Lalu siapa yang membantu aku? Jangan-jangan. Lagi-lagi orang misterius itu. Wah, banyak makanan enak. Lele, di meja ada yang lebih tua. Harus menunggu yang lebih tua untuk mulai makan. Lagi pula makan sambil berbaring seperti ini. Sangat tidak sopan loh. Nenek aku salah. Nenek aku salah. Nenek M28. Aku salah. M26 Mama nenek. Silakan kalian duluan. Bibi, Lele masih kecil. Tidak perlu begitu keras padanya. Aku hanya berharap Lele bisa tumbuh dengan bahagia. Kelak menjadi orang biasa saja sudah cukup. Bagaimana bisa begitu? Aturan leluhur. Tidak boleh dilanggar. Shiming dan saudaranya dulu juga dididik seperti itu. Dan cucu keluarga Lu kita. Bagaimana mungkin kelak hanya jadi orang biasa? Aduh. Kita semua ini satu keluarga loh. Apalagi aturan lama dalam keluarga. Ibu kan? Oh. Aku bicara sembarangan lagi. Bahkan makan pun harus mengikuti aturan kaku dari keluarga kaya. Kalau anak-anak pergi ke rumah keluarga Lu, masih bisa bahagia nggak? Niat ibu sebenarnya baik. Dia tidak ingin bersikap keras pada anak-anak. Jangan salah paham. Bos Lu diam saat makan dan tidur tanpa bicara. Mohon patuhi aturan keluarga Lu. Aturannya. Mengerti. Waktu di rumah sakit terakhir kali, Bibi tidak bermaksud mempermalukanmu. Mohon pengertiannya. Bibi, apa yang Bibi katakan lucu sekali. Bibi adalah nyonya besar keluarga Lu. Mana mungkin aku marah pada Bibi? Apa ini berarti Bibi belum memaafkanku? Bibi tidak butuh maaf dariku. Tapi aku adalah keluarga Lu adalah keluarga Lu. Anakku. Tidak akan menjadi alat keluarga Lu. Aku? Ibu. Selesai sudah. Apakah dia tidak mau memaafkanku? Semua karena ibu berbicara terlalu keras. Lalu cari cara dong. Aku ingin cucu. Apa yang bisa aku lakukan? Aku pikir. Saudari ipar beberapa waktu lalu. Kakakku di rumah sakit. Ditemukan sesuatu yang tak terduga. Dokter mengatakan kakakku Menderita azoospermia. Tidak bisa punya anak lagi. Maafkan aku kakak. Solusi sementara. Benarkah? Tidak heran dia begitu peduli dengan anak-anak. Padahal masih muda. Terlalu menyedihkan. Itu. Jadi setelah ibuku tahu keberadaan anak itu, tidak bisa lebih bahagia lagi. Dia bermimpi ingin punya anak. Saudari ipar. Biarkan Lele menemani ibu. Saudari ipar. Kasihanilah ibu. Tidak bisa. Dia sekarang sudah tahu keberadaan si Bao dan Wu Bao. Jika aku melarang lagi, takutnya akan membongkar yang lainnya. Tongtong masih di rumah sakit. Aku akan mengentakkan Tongtong ke keluarga Lu. Tapi hanya 3 hari dalam seminggu. Baiklah, begitu saja kesepakatannya. Aku akan merahasiakan ini untukmu. Aku tidak subur. Bukan impotensi. Tidak melihat aku.
Mengendarai skuter listrik nih, dasar lambat. Mengapa kamu marah-marah pada Xiao Chen? Lambat sedikit itu lebih aman. Betul sekali. Tetap saja istri bos paham soal ini. Aku diam saja deh. Hari ini terima kasih ya. Buktikan bahwa aku tidak bersalah. Oh, siapa suruh kamu jadi istriku? Apa-apaan sih? Aku kan belum menikah denganmu. Kalau begitu nikahlah denganku. Jadi ibu anak-anakku. Jadi satu-satunya istriku. Dia serius loh. Apa-apaan kamu bajingan, Xiao. Pakai jurus ganteng lagi padaku. Tidak boleh Anzi Xiao. Kamu harus pegang teguh prinsipmu. Lele. Nanti kalau sampai rumah papi, kamu harus hati-hati ngomongnya. Terutama jangan bilang kalau kamu punya 3 kakak laki-laki. Mami tenang saja. Kakak juga sudah pesan aku. Kalau papi tidak izinkan aku pulang, aku akan telpon kamu. Nah, Nyonya tua dan nyonya muda, mengantar balik tuan kecil. Waduh cucuku sayang, ayo sini. begitu masuk keluarga kaya bagaikan lautan Si dalam. keempat. Mami pasti akan menyelamatkanmu. Jangan pergi. Tinggal di sini bersama Lele. Kita bertiga bisa. Kita bukan keluarga bertiga. Aku masih ada kerjaan, pergi dulu. Kita bertiga. Siapa yang mau jadi keluarga bertiga dengannya? Tahu, masih khawatir sama Lele. Ini sebelumnya Lele paling suka bola ini. Lupa bawa dia ke sana. Tidak tahu apa kabarnya di keluarga lu. Apakah kamu bahagia? Keluarga lu sangat kaya. Mereka tidak akan menyiksa Lele. Lele anak baikku. Tuan muda, silakan coba pakaiannya. Dirancang khusus untukmu. Wah. Ganteng sekali, aku sangat suka. Wow. Mulai sekarang ini adalah ruangan milik Lele kita sendiri loh. Lembut dan nyaman sekali. Hahaha. Selamat datang di rumah tuan muda. Lele, apakah kamu bahagia tinggal di rumah nenek? Baja, aku tidak mau pulang lagi. Hahaha. Mulai sekarang, pangeran dan putri hidup bahagia selamanya. Bu, tertidur. Aneh. Kenapa tahi lalat ini kadang ada kadang hilang? Bertemu Lele 3 kali seminggu, itu tidak cukup. Ada apa ini? Sudah lama begini, masih belum mendapatkan ibu dari anak itu. Sia-sia aku memberimu wajah yang begitu tampan. Bu, hal seperti ini tidak bisa terburu-buru. Kamu tidak khawatir, aku yang khawatir. Aku tidak peduli apakah kamu bawa dia masuk ke rumah atau malah tinggal di rumahnya. Kamu harus cepat-cepat mengatur ini. Cekekukku, memanggil orang lain nenek. Aku akan memutuskan hubungan ibu dan anak Baik, denganmu. Bu. Tenang saja, istriku tidak akan kemana-mana. Sudahlah lelah seharian, ayo cepat tidur. Oh. Hei, cepat sedikit dong. Kesabaran aku ada batasnya loh. Tahu-tahu. Kak, aku punya cara buat bantu kamu mendekati kakak ipar. Akhir-akhir ini, aku mengikuti seorang khusus ngajarin cowok ngejar cewek. Dan hasilnya akurat banget. Lihat deh 10 jurus rahasia cowok ngejar cewek, 1 kali ngejar langsung berhasil. Ayo, lihat kamu bisa yang mana rekomendasi dari SP3 Raja Pedas. Up. A. Serius and Kak. Yang udah pakai bilang bagus semua. Coba aja deh. Apa rumah kita kemalingan? Ah, Samuel barang dibawa sama tuan muda. Oh, dia juga ninggalin surat buat kamu. Kok dingin banget? Haha lucu. Masa aku harus lihat trik buat ngejar orang? Gak ada salahnya lihat-lihat dulu. Video. Bos Leo, kita udah nunggu di sini. Lebih dari 1 jam. Apalagi nungguin Nona Anya. Kenapa gak ke kantor? Aku di mobil. Aku benar-benar... Kalau mau ke cabang Nepal, lanjutin aja bicara.
Ikutin. Wah, kebetulan banget. Aku. Kesini cuma lewat doang. Bukannya arah lu dan An itu berlawanan ya? Kamu ini. Aku. Aku kebetulan mau ngantri Lele membeli 2 set pakaian baru. Atau pergi bersama. Putri silakan naik ke mobil. Hari belanja berlian. Bukankah kita seharusnya pergi ke toko pakaian anak-anak? Kenapa kamu membawaku ke sini? Toko perhiasan ini, apa ada yang kamu suka? Biasa saja. Tidak suka. Penolakan seorang gadis berarti dia menginginkannya. Semua perhiasan di toko ini, aku akan membelinya semua. Terima kasih Bos Lu. Membeli semuanya. Asalkan kamu menyukainya, aku akan membelikannya untukmu. Mengapa Lu Shiming hari ini terlihat aneh? Orang baik akan selalu bahagia. Kasihan sekali. Tidak punya kaki. Sangat menyedihkan. Uangku. Lihat itu. Dia pura-pura. Apa kamu bodoh? Tidak melihat apa-apa. Bos Lu kalian. Hari ini tampaknya sedikit aneh ya? Aku juga merasa begitu. Bos Lu bangun pagi ini. Mengerutkan dahi dan tertawa bodoh. Aku bilang padamu, di camp penghal mengku era orang yang kersuken. Begitulah caranya. Kemana Lu Shiming pergi kemarin? Bos Lu pergi menjamu tamu kemarin. Pergi ke tempat yang sangat jauh. Melewati sebuah pemakaman umum. Oh. Jangan. Apa dia terkena sesuatu yang kotor ya? Benar, Bos Lu kalian memang kerasukan. Apa ini tempat apa? Sebelum terlambat. Apa yang kalian lakukan? Aku tidak peduli siapa kamu. Cepat turun dari tubuh Lu Shiming. Kembalikan Bos Luku. Apa yang kalian lakukan? Lalu katakan, terakhir kali di dalam mobil, apa yang kamu lakukan padaku? Ciuman itu apakah dia masih mengingatnya? Ternyata kau bukan dia. Penyihir. Cepat. Mundur. Lepaskan aku. Bro, sudah kembali ya? Apakah kamu sudah mencoba trik itu? Apa bau ini? Bau sekali. Bagus. Sangat bagus. Aku tidak akan sembarangan posting lagi. Apakah rumah ayah sangat menyenangkan? Tentu saja. Bukan hanya banyak hal menyenangkan, tapi juga banyak makanan enak. Nenek juga suka bercerita. Cerita sebelum tidur. Aku juga ingin menghabiskan 1 hari dengan ayah. Bukankah ini mudah? Besok nenek akan menjemput adik kelima. Pergilah ke rumah sakit dan ikut pulang bersama nenek. Bisa kan? Kita berdua terlihat sama. Terakhir kali ayah juga tidak mengenalmu. Tenang saja, tidak ada yang akan tahu. Yay! Di mana ruang rawat inap adik kelima? Diam Tangkap pencuri. Sanyiwa orang hari-hari. Anak kecil ini adalah pencuri. Ini dompetnya baru saja dia curi. Bukankah ini dompetku? Jelas-jelas kamu pencurinya. Aku bukan pencuri. Hari ini nih, akhirnya aku bisa membawa cucuku pulang ke rumah. Selamat Nyonya Tua. Kenapa suara Lele ya? Tuan muda sekarang, seharusnya ada di rumah Nyonya. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Jelas-jelas kamu pencurinya. Aku bukan pencuri. Masih muda begini. Sudah pandai berbohong. Aku baru saja melihat sendiri dia mencurinya. Masih tidak mengaku. Cepat cek. Ada uang yang hilang tidak? Tidak ada yang hilang. Anak nakal. Orang tuamu bagaimana mendidikmu? Masih muda sudah mencuri. Menurutku sih, dia tidak seperti pemula. Mirip penjahat berpengalaman. Mungkin orang tuanya yang mengajarinya. Bawa saja ke kantor polisi. Baru segini sudah mencuri. Besar nanti bisa jadi apa lagi? Anak haram. Biar kau merusak rencanaku. Ikut aku. Lepaskan. Mau kau bawa cucu pergi kemana? Neneka. Lele jangan menangis ya.
Apa yang terjadi? Nenek akan memperjuangkanmu. Jadi kamu neneknya ya? Q Kemuteri. Mencuri dompet orang. Dan aku memergokinya. Keluarga Lukita tak mungkin melakukan hal semacam ini. Kamu tidak percaya. Banyak orang di sini yang melihatnya. Betul sekali. Kyukemo ITU yang mencuri dompetnya. Cincin emasnya. Anak haram ini kelihatannya punya uang. Begini saja. Melihat anak itu masih kecil. Kita bisa memaafkannya kali ini. Tapi, uang kompensasi kerugian mental. Tidak boleh kurang. Beri saja 200.000. Wajah pencuri. Aku lihat kamu juga bukan orang baik-baik. Lele, apa yang terjadi? Ceritakan pada nenek. Aku baru saja melihat dia mencuri dompet kakak ini. Lalu berteriak ada pencuri. Dia bilang aku pencurinya. Anak haram. Masih berani berbohong. Kamu masih mau pukul cucuku. Apa kamu bosan hidup? Lehek Mirka. Orang tua seperti apa? Anaknya juga akan seperti itu. Sekarang juga aku akan unggah kalian ke internet, mempermalukan kalian. Kamu mempermainkan nenek tua. Tak ada orang lain kan? Ibu bagaimana? Cepat datanglah. Ibumu dan anakmu dibuli oleh orang lain. Nenek maafkan aku. Apa aku sudah membuat masalah untukmu? Lele benar-benar hebat. Lihat ketidakadilan. Kamu harus berani untuk melawan. Yo, masih berpura-pura jadi orang baik ya? Lihat dulu dirimu sendiri di cermin. Kamu sudah melanggar hak citra diriku. Tunggu saja untuk dituntut, enak saja kamu. Mau merampas ponselku ya? Cari mati. Siapa kalian? Pak. Ternyata kau yang membuli anak saya. Berpura-pura aja kawan. Saya tidak takut padamu. Pakaiannya bagus-bagus. Siapa kamu ini? Tepat kamu yang bilang anak saya pencuri. Dengan kalian semua. Kamu, anakmu mencuri barang saya. Berlagak garang, apa urusanmu ikut campur? Masih belum menyerah. Buktikan dengan rekaman CCTV. Bilang aja mau buktikan rekaman. Siapa kamu sebenarnya? Cing. Aduh, pencuri malah menuduh orang lain. Bawa ke kantor polisi saja mereka. Jangan. Pahlawan, ampuni saya kali ini saja. Saya salah. Kita bicara baik-baik. Kalau minta maaf bisa berguna, untuk apa ada polisi? Ibu pernah bilang, jika berbuat salah harus tanggung jawab atas konsekuensinya. Benar kata Lele. Bawa pergi. Adik kecil, maafkan saya. Saya salah paham tentang kamu. Saya minta maaf padamu. Tidak apa-apa kakak. Lain kali hati-hati ya. Aku. Papa aku ingin pelukan. Tian Lele, kenapa kamu begitu manja? Aku merindukan Papa. Papa benar-benar tidak mengenalku. Dia bodoh sekali. Ayo. Kita sudah sampai di rumah. Selamat datang di rumah Tuan Muda. Wah, Apakah ini surga? Haha, ayo pergi. Ini lukisan apa? Sangat indah. Hahaha. Dasar Lu Ximing yang menyebalkan. Membantu dengan baik hati. Masih saja berkata seperti itu. Sabtu aku akan membawa kamu mencobanya. Dia tiba-tiba mengajakku makan malam. Jangan-jangan. Ini apa? Xiao. Menikahlah denganku. Nikahi dia. Lalu apa yang harus aku lakukan? Apa maksudnya oh? Haha. Lele. Makan stroberi kesukaanmu. Hei, anakku. Aku merasa ada yang aneh dengan Lele. Lele, ayo kemari. Makan stroberi kesukaanmu. Hei anakku, aku merasa ada yang aneh dengan Lele. Bagaimana? Dulu Lele sangat suka stroberi. Sekarang hanya suka nanas. Tidak mau buah lainnya. Seperti berubah menjadi orang lain. Aku sedang berpikir, APA makin kira. Di mana yang tidak baik? Anak itu tidak bahagia. Aduh, Sini Lele. Jelas ada tahi lalat. Apa yang terjadi? Ibu. Jangan banyak pikiran, istirahatlah lebih awal. baik. Mau gambar lagi atau tidak ya? Cek dulu. Anzi Xiao dulu melahirkan berapa anak? Apakah Lele masih punya saudara lainnya? Benar-benar akhir pekan yang langka. Selamat pagi sayang-sayang. selamat pagi mommy.
Sanbao jangan main lagi. Lele. Kamu di sini. Lalu siapa yang ada di rumah keluarga Lu? Jangan-jangan Sanbao. Bagaimana? Lu si Chen tidak menemukannya. Bukan Lele. Artinya keluarga Lu, sepertinya belum ada yang menyadarinya. Benar-benar keberuntungan di tengah kesialan. Nanti kita. Tepat saat taman kanak-kanak pulang sekolah. Cepat ganti mereka kembali. Tapi saya punya klien besar hari Senin. Jadi aku harus repotkan untuk menjemput anak-anak. Serahkan padaku saja. Pas Liu masih belum bisa menemukan informasi kelahiran Nyonya. Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Apa taman kanak-kanak sudah hampir pulang sekolah? Ya. Pergi ke taman kanak-kanak. Ayo pulang. Ibu Jangli. Ayah, Tuan Lu, mengapa kamu datang? ayah, Ternyata kalian berdua kembar ya. Bukanlah. Tidak bisa menyembunyikan lagi. Grup yang ini adalah anak-anakku. Aku bersumpah. Juga benar, peluang kembar 5. Terlalu rendah bukan? Tahu saja. Dia pergi menemui klien besar. Aku akan membawa anak-anak pulang dulu. Keluar rusa. Kalian ikut pulang dulu dengan paman sopir. Ayah akan pergi mencari ibumu. Hari ini Lu Siming mengamuk datang menjemput anak-anak. Si bungsu ketahuan. Minum air dulu Bos An. Hahaha. Bosen. Bola yang kamu pukul lumayan bagus loh. Tidak sebagus Ten Wang. Ten Yu. Ten Wang. Kontrak itu. Ah. Non cantik besar An. Menemaniku bermain seharian. Mana mungkin aku tidak usil padamu. Berikan kontraknya kemari. Terima kasih Ten Wang. Senang bekerja sama. Bos An. Sebenarnya aku cukup mengerti kamu. Kamu bilang, kalau ada pria untuk bersandar, ada wanita mana yang mau? Tell your kerja keras. Menjadi wanita karir kuat. Ten Wang. Aku agak berbeda dari orang lain. Aku senang menjalankan bisnis sendiri. Bos An sebenarnya. Aku merasa kasihan padamu. Cantik sekali. Tapi masih harus bekerja keras begini. Terima kasih Anda. Biasanya aku duduk di kantor. Tidak lelah. Pesan singkat. Maaf Pak Wang. Saya ada urusan dan harus pergi dulu. Mengerti. Bos Lu berdarah. Apa yang kau lakukan ini? Wanita saya juga berani kau sentuh. Cari mati. Aduh duduh. Lu Siming. Dia memberiku obat dan membawaku pergi. Ibu kamu sudah bangun. Ibu minumlah air. Aku di mana sekarang? Ini rumah keluarga duo. Oh. Apa? Keluarga Lu. Kenapa aku bisa di keluarga Lu? Astaga, apa yang kulakukan kemarin? Anak-anak. Ayah mau bicara sesuatu dengan ibumu. Kalian keluar dulu. Kami mengerti. Dunia berdua kan? Tong-tong ayo pergi. Masih sakit tidak? Tadi malam. Seharusnya tidak terjadi apa-apa. Hal-hal memalukan kan? Tadi malam. Hanya kita berdua pria dan wanita. Tapi tidak terjadi apa-apa. Aku sudah menyuntikmu dengan penenang. Kamu tidur semalaman. Syukurlah. Aku sudah seperti itu. Dia benar-benar menahan diri. Jangan-jangan. Benar-benar impoten ya. Nona An, kamu tampak sangat kecewa. Siapa yang kecewa? Kamu mesum. Menghindar untuk apa? Kamu belum menjelaskan soal anak-anak. Bukankah kamu sudah melihatnya? Sebenarnya berapa anak kita? Kali ini kau lebih baik jangan bohongi aku lagi. 3. Sanbao. Oh tidak, Kiki dan Lele adalah kembar. Sanbao. Kau salah dengar. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Anak-anak semua di sini kok. Kau mau pulang untuk apa? Jangan-jangan di rumah masih ada orang yang harus dijaga ya? Tidak, sama sekali tidak boleh terbongkar lagi. Dabao, perbao.
Kalau begitu malam ini aku akan tinggal di sini. Semalam lagi saja. Kita harus membantu Duodi mengejar momi kita, agar keluarga kita yang berenam bisa berkumpul kembali. Aku punya ide. Tong Tong kau lakukan ini dulu. Momi ada masalah. Dedi pingsan di kamar mandi. Mama, Dedi sudah 1 jam di dalam. Lu Ximing. Kak, apa Dedi bisa mendengar suara ketukan pintu? Tidak mungkin. Aku sudah menaikkan volume sound system ke level maksimum. Pintu sudah terkunci selesai. Lu Ximing, apa sebenarnya yang terjadi padamu? Aku datang untuk menyelamatkanmu. Grup Wangxi, bagaimana hasil penanganannya? Sudah ada orang yang lebih dulu bertindak daripada kita dan meretas masuk ke sistem mereka. Telah mengungkapkan semua skandal pres di seluruh aibnya, berdasarkan investigasi saya. Email yang Anda terima sebelumnya dikirim oleh hacker ini. Kirim lebih banyak orang untuk melindungi nyonya. Baik, Peretas ini. Orang yang mempermalukan ibu. Apa kamu sudah mengurusnya? Aku sudah membuatnya membayar harganya. Tapi ayah terus saja menyelidiki kita. Haruskah kita secara sukarela mengungkapkan identitas kita sendiri? tidak perlu. Adik-adikmu semua sudah pergi ke rumah ayah. Kita harus menjaga ibu di rumah. Baiklah. Mengapa pikiranmu begitu kacau? Semalam kamu tidur di rumah keluarga Lu. Apa ada sesuatu yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Tak disangka Lu Ximing akan pergi sendiri untuk menjemput anak-anak. Tapi untung tangan saya cukup cepat, menutupi wajah Dabao dan Erbao. Saat ini Sanbao juga sudah terbongkar. Apa rencanamu selanjutnya? Aku pasti akan merebut kembali anak-anak itu. Tapi saat ini waktu belum tepat. Jiangli, kamu harus membantuku menyembunyikan Dabao dan Erbao. Tenang saja, tapi jangan terlalu banyak tekanannya. Lakukan pelan-pelan. Anzi Xiao, mengapa kamu bisa sebahagia ini? Sementara aku telah kehilangan segalanya. Aku tak bahagia. Jadi jangan harap kamu bisa bahagia. Bagaimana mungkin? Lu Ximing, ternyata kamu terus menipuku. Apa enaknya? Mempermainkanku seperti ini? Lu Ximing, aku tak akan pernah percaya pada omong kosongmu lagi. Apa yang sudah kulakukan? Kapan aku pernah memintamu? Simpan semua kepalsuanmu dan minggatlah. Aku tak ingin melihatmu lagi. Pria ternyata tak ada yang baik. Ibu jangan menangis. Siapa yang membuatmu marah? An-An akan membantumu menghajarnya. Ayah, Apa yang kau lakukan di sini? ayah, Mereka berdua. Mereka adalah anak-anakku. Mereka adalah anak-anakku dari pria lain. Kau membohongiku. Percaya atau tidak terserah padamu. Anzi Xiao. Apa kau anggap perasaan kita ini sebagai apa? Sampah daur ulang. Apa sudah ditemukan? Bos Lu. Kami hanya menemukan beberapa foto. Tolong jangan marah setelah melihatnya ya. Berikan padaku. Anak perempuan, kabar baik. Anzi Xiao dan Lu Ximing telah putus. Tanpa dukungan keluarga Lu lagi, aku ingin melihat gadis rendahan itu. Bagaimana dia bisa meloncat-loncat lagi? Luar biasa. Ternyata foto itu tidak sia-sia. Anzi Xiao membuatku menjadi seperti ini. Seperti ini. Aku pasti akan membuatnya membayar mahal. Anak laki-laki, minumlah sedikit saja. Ibu. Aku merasa sangat sedih. Anakku, bukan salah Xiao Xiao juga. Pikirkanlah, dia seorang wanita dengan 3 anak. Di luar negeri, jika tidak mencari pria lain, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Benar juga Kak. Coba pikirkan dari sudut pandang lain. Kau punya 3. Dia hanya punya 2. Kau menang. Betul kan, anakku? Apa yang kau pikirkan? Kamu punya seorang putra dan seorang putri. Kamu sudah memiliki anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan dia hanya punya putra. Kamu menang deh. Nah, bak mencari jarum di tumpukan jerami. Tapi tetap nggak ketemu gadis sebaik dia. Kamu harus tahu untuk menghargai. Kalau dilewatkan, kamu bakal menyesal nantinya. Mami ada apa ini? Mami terluka karena cinta.
Masalah orang dewasa anak kecil jangan ikut campur. Pergi tidur sana. Baiklah, Mami angkat. Jangan dilihat lagi. Kata-kata sudah sampai segitu. Dia nggak akan kembali. Dia bilang cinta aku. Pria brengsek. Ayo, kakak bawa kamu melupakan pria brengsek itu. Apa yang harus kulakukan denganmu? Anzi Xiao. Kenapa kamu datang? Halo, lepaskan aku. Lu Shiming, lepaskan aku. Lepaskan aku. Bagaimana mungkin kamu berani ke tempat seperti itu? Mengapa aku tidak bisa pergi ke tempat seperti itu? Aku cari ayah tiri untuk anak-anak. Aku tidak setuju. Dengan alasan apa kamu bilang tidak setuju? Ini rumahku, keluar. Lihat sendiri. Apa kamu bodoh? Apa kamu nggak lihat foto ini diedit? Mana mungkin dia di... Jelas-jelas. Apa? Ternyata kamu cemburu. Enggak sama sekali. Aku sudah memutuskan. Aku mau jadi ayah mereka. Aku akan memperlakukan Ping Ping dan Anan sebagai anakku sendiri, tanpa pandang bulu. Kamu mau jadi ayah tiri. Selamat pagi, Mami. Pagi sayang. Sudah bangun tidur ya? Kamu yang buat ini. Ya, Kamu, sungguh-sungguh. tentu saja. Seorang pria sejati tidak akan menarik kembali janjinya. Aku ingin kamu lihat kesungguhanku. Aku pikir aku harus menguji dia. Lihat apakah dia benar-benar tulus atau hanya pura-pura. Anak-anakku, nanti. Kalian coba uji dia untuk ibu. Cobalah usir dia dan lihat apa yang terjadi. Selamat tinggal dengan damai. Mengacak-acak mainan lagi. Biarkan aku yang urus, jangan bergerak. Kamu nggak perlu baik sama mereka. Lagi pula kamu bukan orang tua kandung mereka. Waktu kamu seharusnya lebih dihabiskan untuk anak-anak lainnya. Aku sudah bilang, anakmu adalah anakku juga. Aku tidak akan membeda-bedakan. Aku pasti akan memperlakukan mereka semua setara. Siapa yang tahu ini benar atau bohong? Apa yang kamu lakukan di depan anak-anak masih di sini? Apa yang kamu pikirkan? Aku cuma mau kamu duduk dengan benar. Jangan injak mainannya. Atau mungkin, apa yang kamu harapkan? Pergi sana. Cepat bereskan mainanmu. Baiklah. Lu Shiming, kamu nggak apa-apa kan? Ayo bangun biar aku lihat. Masih bilang nggak apa-apa. Udah biru masih bilang nggak apa-apa. Tunggu sebentar. Kompleks. Masih sakit. Hanya luka kecil kok. Apa sih? Mainannya belum diambil. Aduh. Sudah terluka begini masih mikirin mainan. Duduk yang benar. Ayah kami akan membereskan semuanya. Xiao-Xiao, lihat berita ini. Kau yang melakukannya. Hacker misterius itu. Dia lebih dulu bertindak daripada aku. Aku takut dia punya niat jahat. Dan akan menyakitimu. Maka dari itu aku mengirim orang untuk melindungimu. Apakah aku salah paham padanya? Aku bersumpah. Aku tak pernah berniat memata-mataimu. Makanya maafkan aku ya. Aku tidak sengaja marah-marah padamu. Saat itu kejadiannya sangat mendadak. Aku tidak sempat berpikir panjang. Aku mengerti. Lihat dirimu sendiri. Mengurus 2 anak seorang diri. Demi keselamatan anak-anak. Kau memang harus waspada. Aku salah sayang. Makanya maafkan aku ya. Lu Shiming, geser kepalamu. Apa kau berumur 5 tahun? Geser. Anzi Xiao. Kenapa bisa kau punya keluarga bahagia yang sempurna? Sedangkan aku dan ibuku hanya bisa hidup di jalanan. Aku tidak terima.
8. Kenapa An-An tiba-tiba hilang? Bukankah ada bodyguard yang melindungi mereka? Jangan panik, aku sudah mengirim orang untuk mencarinya. Sabar. Lu Ximing, An-An adalah putramu sendiri. Apa kalian tidak khawatir? Aku akan mencarinya sendiri. Anakku. Aku punya satu cucu lagi. Mereka berani menculik cucuku sendiri. Keluarga lu kita pasti akan membayar 100 kali lipat. Menantu tenanglah. Mereka tidak akan bisa keluar dari Siang Cheng. Bos Lu, orang yang menculik tuan kecil itu adalah dia. Su Mengyao, Tidak salah lagi keluarga lu, gerakannya memang cepat. apa yang kau lakukan pada An-An? Anak haram itu, sepertinya, segera akan dimakan oleh serigala liar. Ada apa denganmu hadapi aku? Kenapa kau menyakiti anak kecil? Kau merasa sakit hati ya? Kau runtuh ya? Akhirnya aku membuatmu merasakan penderitaan ini. Cucuku di mana? Cucu. Cucu sudah tidak ada. Semua sudah hilang. Kalian tidak bisa menemukannya. Kalian takkan pernah menemukannya. Bawa dia ke rumah sakit. Jangan biarkan dia mati. Harus buka mulutnya. Aku pasti akan membuat Sumenyo, Dahen Kirkenberg Pingkat ribuan kali disiksa. Mommy jangan takut, aku punya cara. Aku sudah memasang Di tubuh adik laki-laki sistem dan adik satelit perempuan. pelacak milik grup Fei Qi. Bagaimana kau mengenal orang-orang dari grup Fei Qi? Itu rahasia. Bos Lu, Kara opersai Tuan Muda ini. Terlihat sekali dia seorang ahli komputer. Ketemu adik kedua ada di sini. Segera kirim orang untuk mencarinya. Ya, Dabao, katakan pada Dedi, apakah email anonim sebelumnya? semua dikirim olehmu. Daddy bodo sekali. Baru sekarang kau tahu. Kau hacker itu ya? Dabao teknologi ini. Dari mana kau mempelajarinya? Bagaimana Mommy tidak tahu? Belajar dari buku gampang saja. Lalu kenapa kau belajar ini? Apa untuk melindungi Mommy MU? Daddy. Sekarang kau melindungi ibu. Jangan khawatir, aku harus melindungi ibumu. Aduh, kuku yang besar. Ternyata itu jenius. Kita akan banyak lagi. Ibu. Erbao, kau tidak terluka. Tidak ada. Aku tahu banyak ibu akan menemukan saya. Salahkan ibu karena buruk. Ibu tidak melindungimu. Anak-anak harus bahagia ketika mereka kembali. Aku lapar. Nenek membawamu ke sesuatu. Untungnya itu adalah alarm palsu. Atau aku akan hidup ini. Tidak mungkin memaafkan diri sendiri. Aku akan mengirim staf tambahan, lindungi keamanan 5 harta. Apa yang kau tertawakan? Ping Ping dan An-An. Ini semua anak saya. Kenapa kau menyembunyikan aku? Kita sudah lama bersama. Kau belum tahu siapa aku. Aku takut. Aku takut anak-anak akan meninggalkanku satu persatu. Kau juga tahu, orang tuaku sudah meninggal di dunia ini. Anak-anak adalah satu-satunya. Kau dan aku juga ayah dari anak-anak. Xiao. Menikahlah denganku, biarkan aku menjagamu dan anak-anak, biarkan aku menjadi keluargamu. Saya tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan keluarga lu menderita. Kau merasa sedikit padaku, tidak ada. Tidak. Itu karena apa? Keluarga lu kalian sangat ketat dengan aturan-aturannya. Dan ibumu begitu kolot. Anak-anak tinggal di keluarga lu kalian pasti tidak akan bahagia. Aku tidak ingin anak-anak menderita. Tidak bahagia. Ikut aku pergi. Lihatlah. Ibumu bahkan memberi makan erbau sendiri. Dan mengizinkan mereka bermain-mainan sambil makan. Kan tidak sesuai aturan. Jangan lihat ibu. Biasanya dia tidak banyak bicara atau tertawa. Sebenarnya dia tidak punya niat buruk. Hanya saja dia tidak pandai mengekspresikan diri. Lagi pula, aturannya mati orang itu hidup. Kalau ada masalah kamu bisa bicara dengannya. Dia pasti akan berubah.
Sepertinya aku salah paham pada Bibi. Nah, jika sudah tidak ada kesalahpahaman, kapan kita akan menikah? Lu Himing, kita jangan bicarakan ini dulu. Bagaimana jika suatu hari aku diculik? Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan menggunakan semua kekayaanku untuk menemukanmu. Bagaimana jika aku meninggal? Aku akan membesarkan Xiao Bao. Lalu pergi mencarimu di akhirat. Kamu harus menungguku di kehidupan berikutnya. Kita masih menjadi suami istri. Lu Himing, aku mencintaimu.